ഹലോ. എന്നാലും ഒറ്റൊരിക്കൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അത് സ്വർണത്തിനേക്കാളും മൂല്യണ്ടായി. തലയുറപ്പിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി. 4 ഭാഗത്തും നോക്കി നിന്നോളണം. ഓൻ ഏലിയും വരും. കൊള്ളിട്ടായാലും വേണ്ടില്ല, ഇങ്ങോടെ നിൽക്കണം. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini SLMT TV akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul ARM 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. ഇന്ന് കളവിന്റെ രാത്രിയാ. കള്ളന് വിചാരിക്കാത്ത നേട്ടാഫലം. Di awal film diperlihatkan seorang anak perempuan bernama Laksmi sedang mendengar cerita ibunya mengenai cerita rakyat, di mana pada suatu malam terdapat sebuah batu bintang yang jatuh ke tengah-tengah hutan belantara, dan pada saat itu telah terjadi sebuah ledakan yang sangat luar biasa. Namun pada saat itu tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Mahaviran Niliyam Kelu. Hingga sampai 1 tahun kemudian, seorang Raja Edakal telah menemukan batu bintang tersebut. Yang kemudian Raja Edakal memerintahkan semua budaknya untuk mencari batu bintang yang sangat berharga itu. Hingga pada akhirnya batu bintang itu pun berhasil ditemukan dan nampak sangat berharga. Dan ternyata telah mengandung sebuah kekuatan. Di samping itu Raja Edakal memerintahkan pembuatan patung untuk membuat berhala yang dicampuri dengan batu bintang serta bahan-bahan rahasia. Hingga terjadi sebuah berhala bernama Choitikafu. Choitikafu. Ternyata dia kini memiliki kekuatan yang dapat mengendalikan alam semesta. Akhirnya Raja Edakal pun menjadikan patung tersebut sebagai barang berharga milik keluarga istana, di mana tidak ada satupun yang dapat memilikinya, bahkan melihatnya saja pun tidak boleh. Di sisi lain, terlihat seorang bandit telah menyandra seorang putra Raja Edakal. Di saat itu, bandit tersebut telah merampas sebagian harta yang ingin dibawa menuju kerajaan. Putra raja meminta kepada bandit tersebut agar tidak membebaskan dirinya beserta pasukannya, karena putra raja tidak ingin mati di waktu muda, karena ia adalah penerus kerajaan selanjutnya. Sementara bandit tersebut meminta agar sang raja bisa memberikan patung Choitikafu yang dianggap sebagai barang yang berharga, di mana bandit tersebut akan menjual patung itu sangat mahal, dan nantinya ia akan menjadi orang yang kaya raya, kemudian menikmati kehidupan dan juga bahagia. Ketika bandit tersebut telah mendapatkan kabar bahwa sang raja tidak ingin memberikan patung Choitikafu, seketika bandit tersebut marah, kemudian ingin membunuh putra raja di hadapan semua pasukannya. Beruntungnya putra raja telah diselamatkan oleh sang prajurit gagah berani yang bernama Kunji Kelu. Kunji Kelu kemudian menghabisi para bandit-bandit tersebut sekaligus memimpinnya. Sontak putra raja pun merasa sangat bahagia karena Kunji Kelu telah datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan dirinya. Putra raja kemudian mengajak Kunji Kelu menuju ke istana, kemudian diperkenalkan dengan Raja Edakal. Pada saat itu Raja Edakal merasa bangga terhadap Kunji yang telah menyelamatkan putranya dengan keberanian. Raja Edakal kemudian menawarkan sebuah permintaan kepada Kunji sebagai balas budi karena telah menyelamatkan putranya. Seketika Kunji pun merasa tertarik dengan tawaran sang raja, yang kemudian Kunji meminta patung Choitikafu yang merupakan barang berharga di istana tersebut. Akhirnya sang raja pun memberikan patung tersebut secara cuma-cuma tanpa menyesal, karena menurutnya keselamatan putranya lebih berharga daripada patung tersebut. Lagi pula sang raja sudah tidak membutuhkan patung itu lagi karena sudah sangat kaya raya. Dan setelah itu Kunji langsung membawa patung tersebut ke desanya dan menjadi keyakinan serta kebanggaan terhadap orang-orang desa. Selama berhala tersebut berada di desa Muram, telah datang sebuah wabah penyakit kulit yang menyebabkan semua orang menjadi tak berdaya, bahkan ada yang meninggal. Sementara Kunji sendiri telah terkena dampak dari penyakit tersebut dan mengharuskan Kunji beristirahat selama penyakitnya sembuh. Sedangkan istrinya hanya bisa melihat Kunji yang berbaring dan tidak ingin diganggu oleh siapapun. Di samping itu Kunji mendapat surat dari Raja Edakal yang kemudian membuat Kunji bersedih, kemudian membakar surat tersebut. Seketika Kunji menyesal karena telah membawa patung itu ke desanya.
karena telah menyebabkan semua penduduk desa terjangkit penyakit, bahkan dirinya juga. Di malam harinya, terlihat orang yang beramai-ramai ingin mengembalikan patung yang telah dibawa oleh Kunji, di mana patung tersebut tidak mendatangkan kemakmuran melainkan musibah yang sangat besar bagi desa itu. Setelah itu para penduduk desa bergegas menuju ke tempat patung itu berada dan ingin mengembalikannya pada malam itu juga. Namun tiba-tiba saja putranya yaitu Manian telah mencuri patung tersebut, di mana Kunji ternyata sudah tewas. Dan pada malam itu pun Manian berhasil lolos dari kerajaan para penduduk desa dengan membawa patung Choitifaku. Setelah Laksmi mendengar cerita yang sangat luar biasa, Laksmi kemudian menceritakan kepada teman-temannya. Dan di waktu yang bersamaan, Laksmi melihat temannya yaitu Ajayan merupakan cucunya Manian yang masih mewarisi keahlian dalam mencuri. Sampai pada saat itu Ajayan telah digeledah oleh salah satu pria yang merasa uangnya telah hilang. Tetapi Ajayan mengatakan bahwa dirinya tidak mengambilnya sama sekali. Sementara di satu sisi Ajayan telah mendapat pujian dari neneknya yang kagum terhadap Ajayan yang hebat, di mana tingkah laku Ajayan sangat mirip dengan kakeknya Manian. Namun sampai saat ini kakeknya tidak bisa melihat Ajayan yang sudah tumbuh dewasa. Beberapa tahun kemudian terlihat Ajayan sudah tumbuh dewasa yang menjadi seorang tukang listrik. Di samping itu Ajayan diam-diam jatuh cinta dengan seorang wanita cantik dan juga baik hati yaitu Laksmi. Pada saat itu Ajayan telah berjanji kepada Laksmi bahwa ia akan selalu setia dan tidak akan pernah meninggalkannya dalam situasi apapun. Karena Ajayan dan Laksmi ternyata telah saling mencintai di masa kecil, di mana Ajayan selalu dimarahi oleh pamannya. Yang kemudian Laksmi pun berniat ingin membuat Ajayan menjadi lebih baik lagi, karena sebelumnya Ajayan sempat melakukan pencurian. Sementara itu mereka berdua harus menutupi hubungan mereka dari ayah tercintanya Laksmi yaitu Catuti, yang tidak ingin melihat putrinya berpacaran terlebih dahulu. Di samping itu, semasa hidupnya Ajayan telah menanggung beban citra buruknya kakeknya Manian yang merupakan seorang pencuri. Dan penduduk desa kebanyakan menghinanya karena berasal dari keluarga pencuri. Sehingga membuatnya merasa terpukul dengan itu semua dan beruntungnya ibu tercinta selalu mendukung agar Ajayan bisa kuat dalam menjalani hidupnya. Di satu sisi, desa mereka telah kedatangan beberapa orang asing yaitu Sudev beserta teman-temannya, yang pada saat itu telah menginap di kediamannya Laksmi dengan menyamar menjadi seorang fotografer. Di mana Sudev sangat tertarik dengan lingkungan serta cerita-cerita peninggalan desa tersebut pada zaman dulu, yang katanya desa itu telah menyimpan beberapa harta berharga yaitu patung Choitifatu, yang sampai sekarang telah diletakkan di tempat yang jauh dari pemukiman penduduk karena dinyatakan sebagai pembawa bencana. Seketika Sudev pun berencana ingin memberitahu mengenai Choitifatu secara diam-diam, karena Catuti sebelumnya sudah melarang mereka agar tidak pergi ke sana. Di mana sesuai kepercayaan jikalau ada yang mendekati patung tersebut akan mendapat sebuah bencana. It is invaluable. Ketika sudah mulai menjelajahi desa tersebut, Sudev beserta teman-temannya mengunjungi sebuah tempat yang digunakan oleh Ajayan beserta yang lainnya untuk latihan bela diri. Yang pada saat itu Sudev sedikit tertarik dengan pelatihan bela diri mereka yang sangat hebat. Sedangkan Ajayan serasa tidak senang dengan kehadiran mereka di desa itu, di mana Ajayan merasakan ada hal yang buruk yang akan menimpa mereka yang kemungkinan disebabkan oleh orang-orang asing tersebut. Sementara itu juga, di desa itu telah memiliki barang-barang yang sangat berharga dan kini telah disembunyikan. Dan takutnya para penjelajah itu akan segera menguak barang-barang peninggalan pada zaman dulu, yang katanya mereka semua akan mengarsipkan ke dalam data-data peninggalan ketika sudah di Inggris nanti. Di malam harinya, seperti biasa, Ajayan mengunjungi kediaman Laksmi secara diam-diam agar tidak ketahuan oleh ayahnya. Pada saat itu Ajayan meminta kepada Laksmi agar bisa menjaga orang-orang asing tersebut, di mana mereka dikabarkan akan melakukan sebuah penjelajahan di hutan dan juga perbukitan desa tersebut. Dan pastinya mereka akan menemukan beberapa barang-barang peninggalan zaman dulu termasuk patung Choitifaku. Ajayan tidak ingin ada siapapun yang berani mengusik ataupun melihat patung pembawa bencana itu. Dan kemudian Ajayan pun meninggalkan Laksmi.
Namun, di malam itu Ajayan telah disangka sebagai seorang maling. Karena di malam itu memang terdapat seorang maling yang berhasil melarikan diri. Yang akhirnya Ajayan pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk diamankan karena sudah membuat resah para warga. Sementara Ajayan hanya bisa pasrah karena ia tidak mempunyai apapun sebagai bukti bahwa ia memang tidak bersalah. Pada saat itu Ajayan diinterogasi oleh kepolisian. Ajayan pun akhirnya telah dibebaskan oleh para polisi tersebut karena Ajayan memang terbukti tidak bersalah. Di mana tidak ada saksi yang melihat akan kejahatan yang telah dilakukan oleh Ajayan. Di samping itu polisi tersebut mengingatkan kembali kepada Ajayan agar tidak untuk berperilaku seperti buyut-buyutnya terdahulu. Yang mana mereka terkenal sebagai seorang pencuri yang handal. Dan beruntungnya Ajayan tidak memiliki sifat buruk seperti mereka dan kini Ajayan telah menjadi seorang yang baik hati. Di samping itu pula, sahabatnya Suresh telah meyakinkan polisi tersebut bahwa temannya Ajayan tidak melakukan kejahatan tersebut. Yang kemudian Ajayan beserta Suresh pun langsung bergegas pergi dari kantor itu, di mana Suresh juga memiliki sesuatu yang ingin ia tunjukkan dan harus diketahui oleh Ajayan. Di samping itu, Suresh membawa Ajayan ke sebuah tempat di mana patung Choi Tifatu diletakkan. Di sana Suresh langsung mengatakan bahwa patung tersebut telah hilang tanpa adanya jejak dalam kejahatan tersebut. Sontak Ajayan pun terkejut dan langsung melihat tempat itu yang memang di dalamnya tidak terdapat patung itu lagi. Seketika Suresh pun meminta maaf kepada Ajayan bahwa ia telah mencuri patung tersebut atas perintahnya Sudev. Yang pada saat itu Suresh sedang membutuhkan uang dan kebetulan Sudev akan memberikan imbalan yang banyak jikalau Suresh berhasil mengambil patung tersebut. Dan tak lama kemudian Sudev bersama teman-temannya datang menghampiri mereka berdua yang sedang bertengkar. Di saat itu Sudev mengatakan bahwa patung Choi Tifatu ternyata bukanlah patung yang asli. Di mana Sudev sudah membaca beberapa cerita bahwasannya di waktu itu warga kota telah membawa polisi untuk membantu menangkap Manian. Yang pada saat itu tersembunyi di tengah-tengah hutan bersama istri dan juga anaknya. Namun pada saat itu sang polisi berlaku tidak baik terhadap istrinya Manian. Yang kemudian membuat Manian pun marah dan menghabisi polisi tersebut hingga tewas. Manian kemudian mengatakan bahwa ia tidak menyimpan apapun bahkan patung yang kini sedang mereka cari-cari. Yang akhirnya semua orang-orang di sana pun langsung meninggalkan kediaman Manian dan berniatan ingin menangkapnya pada suatu hari nanti. Setelah mendengar semua yang telah diungkapkan oleh Sudev, Ajayan kemudian berniatan ingin menemukan patung yang aslinya sebelum festival kuil yang akan digelar. சக்தி இல்லாத ஒரு திருவிழாவுக்கு மூலவாசல் திறக்கிறவர். Awalnya Ajayan tidak yakin bahwa ia akan menemukan patung tersebut, sedangkan ia tidak memiliki petunjuk apapun yang kemudian Ajayan pun berusaha menggali di beberapa tempat untuk menemukannya, sehingga membuat orang-orang di sana merasa sangat aneh terhadap Ajayan yang seketika berperilaku yang sangat mencurigakan. Namun, pada saat itu pun mereka gagal menemukan patung yang aslinya lalu memutuskan untuk menyerah dalam pencarian tersebut. Sedangkan Ajayan merasa sangat gigih untuk berusaha mencari patung peninggalan buyutnya yang asli, di mana Ajayan mendapat petunjuk dari kekasihnya yaitu Laksmi yang mengatakan bahwa patung tersebut kemungkinan berada di tempat yang pernah dimasuki oleh orang-orang seperti Manian. Dan setelah itu, Ajayan langsung bergegas pergi ke tempat tersebut sendiri untuk menemukan patung itu lagi. Ketika masa pencarian patung, Ajayan harus melewati banyak sekali sebuah rintangan dalam perjalanannya, yang pada saat itu Ajayan harus mendaki sebuah lereng bukit yang sangat tinggi, dan kemudian masuk ke dalam gua yang berada di dekat air terjun. Lalu kemudian menemukan lukisan di dinding-dinding gua tersebut, di mana lukisan itu menggambarkan bahwa pada waktu itu Manian merasa sedih dengan keadaan istrinya. Karena di waktu itu keluarga mereka telah ditindas dan merasa hina di hadapan orang-orang yang terhormat. Manian kemudian berencana untuk membawa pergi patung itu dari kehidupan keluarganya, yang pada saat itu patung tersebut telah membuat keluarganya selalu mendapat sebuah masalah. Dan beruntungnya, Manian berhasil lolos dari kejaran orang-orang yang ingin menangkapnya.
kemudian mengambil patung tersebut. Sehingga pada waktu itu Manian bertemu dengan seorang tukang emas bernama Manu. Manian kemudian bertanya kepada Nanu mengenai patung emas yang sangat berharga itu, yang ternyata terbuat dari emas yang asli. Di saat Nanu mengecek keaslian patung itu, Nanu terkejut karena patung tersebut tidak terbuat dari emas melainkan patung palsu. Seketika Manian yang berniatan ingin mencuri Chotifatu yang asli untuk membuktikan kepada warga kota bahwa martabat Manian lebih besar daripada berhala yang disembah warga kota itu. Dan setelah itu Manian akan mengumumkan atas kemenangannya kepada warga kota. Pada saat itu Manian mengingatkan akan surat yang dikirimkan oleh Raja Edakal kepada Kunji, bahwasanya patung tersebut memanglah palsu, sedangkan patung yang asli masih disimpan di dalam kerajaannya. Raja Edakal tidak mungkin langsung menyerahkan patung yang aslinya karena patung tersebut memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sehingga Raja Edakal tidak sanggup jika patung tersebut akan jatuh ke tangan orang yang salah. Di mana Manian akan mencuri patung tersebut secara diam-diam. Karena Manian merasa terhianati terhadap Raja Edakal yang memberikan imbalan yang tidak sepadan terhadap Kunji yang sudah berjuang menyelamatkan patung tersebut. Dan setelah itu pun Manian beserta Anu langsung bergegas menuju kerajaan. Sesamanya mereka di kerajaan, Manian harus melawan beberapa penjaga kerajaan yang telah menghalangi mereka berdua. Karena pada saat itu Manian sudah bersungguh-sungguh ingin mengambil patung tersebut dari kerajaan. Yang kemudian Manian dan Anu pun harus menghadapi beberapa rintangan yang sangat mengerikan untuk menuju ke tempat patung itu berada. Dan tak lama kemudian mereka berdua pun sampai di gerbang di mana patung tersebut telah diletakkan. Manian kemudian membuka pintu gerbang tersebut dengan memecahkan sebuah teka-teki yang berada di pintu. Sayangnya Manian lagi-lagi harus berjuang karena di dalam ruangan tersebut telah dipenuhi air yang membuat Manian kesulitan untuk bernafas. Yang akhirnya Manian pun berhasil membuka pintu gerbang tersebut. Yang kemudian Manian langsung mengambil patung yang asli. Setelah mengetahui tentang perjalanan Manian, Ajian kemudian yakin bahwa patung yang asli pasti sampai saat ini masih ada. Namun Ajian telah kehabisan petunjuk mengenai keberadaan patung itu berada. Dan di samping itu pula, Ajian bertemu dengan Sudev yang sebenarnya sudah mengetahui keberadaan patung yang asli. Namun Sudev tidak ingin memberitahunya karena patung itu benar-benar berharga dan akan menghasilkan uang yang sangat banyak jikalau dijual. Ajayan kemudian memaksa Sudev untuk mengatakan semuanya kepada Ajayan. Jikalau Sudev tidak ingin mati di tangannya Ajayan yang sebenarnya berhak untuk mendapatkan patung tersebut. Sementara itu Sudev malah mengancam Ajayan balik di mana ia akan mencelakai orang-orang terdekatnya. Selain itu juga Sudev akan memberitahu kepada semua orang bahwasanya patung yang berada di kuil adalah palsu. Yang pastinya mereka akan bertanya-tanya kepada Ajayan yang sudah kemungkinan besar telah menyembunyikannya karena masih keturunannya Manian. Akhirnya Ajayan pun hanya bisa mengikuti permainan licik Sudev yang pastinya akan menjebak Ajayan. Keesokan harinya, terlihat orang-orang yang sedang menyiapkan tempat untuk memulai acara persembahan patung tersebut. Sementara itu Sures tiba-tiba saja memasang sebuah CD ke sebuah pengeras suara yang pada saat itu telah didengar orang-orang yang berada di sana. Di mana mereka akhirnya mengetahui bahwa patung yang kini mereka sedang sembah adalah patung palsu. Sementara patung yang aslinya hanya Ajayan dan Laksmi saja yang mengetahuinya. Seketika Laksmi langsung dihampiri ayahnya yang tiba-tiba memaksa Laksmi untuk mengatakan semuanya. Ayah Laksmi juga mengancam Laksmi ingin membunuhnya jikalau Laksmi tidak memberitahu keberadaan patung yang asli. Yang kemudian Laksmi pun dikurung oleh ayahnya untuk sementara waktu sampai patung itu berhasil ditemukan. Sementara di satu sisi ibunya Ajayan telah mengetahui bahwa Ajayan telah menyimpan sebuah cerita mengenai keberadaan patung Choitifatu yang asli. Yang akhirnya Ajayan terpaksa menceritakan semuanya kepada ibunya tercinta karena ia tidak ingin mengecewakan ibunya. Di mana pada saat itu Manian telah membawa patung tersebut ke rumahnya. Di sana istrinya Manian sangat bahagia karena Manian telah membawa patung asli yang akan membuat keluarganya terangkat. Manian kemudian berencana ingin membawa patung yang palsu ke kuil dan akan disembah. Sedangkan patung yang asli telah ia sembunyikan di tempat yang sangat aman. Namun di tengah perjalanan Manian telah ditangkap oleh penduduk desa yang sudah mengetahui bahwa Manian sedang membawa patung tersebut.
Manian kemudian berusaha melawan mereka semua agar bisa melarikan diri dari kejaran para penduduk desa itu. Hingga pada akhirnya Manian pun terpojok di atas tebing di dekat air terjun. Sementara itu para penduduk desa mengancam ingin membunuh anak beserta istri Manian jikalau Manian tidak memberikan patung tersebut. Yang akhirnya Manian pun loncat dari tebing yang sangat tinggi itu dan akhirnya tewas dengan seketika. Dan pada saat itu pun ibunya Ajeyan seketika bersedih setelah teringat akan masa lalunya Manian. Ibunya kemudian menunjukkan sebuah mainan yang ditinggalkan oleh Manian untuk ditunjukkan kepada Ajeyan. Sontak Ajeyan pun terharu karena Manian ternyata sangat menyayangi Ajeyan. Di samping itu, Ajeyan kedatangan beberapa penduduk desa yang meminta kepada Ajeyan untuk menceritakan mengenai patung Choi Tifatu yang asli. Namun, Ajeyan tidak ingin menceritakannya karena dianggap semua cerita itu masih belum sangat pasti. Karena sampai sekarang patung Choi Tifatu yang belum juga Ajeyan temukan. Namun, penduduk desa tetap saja memaksa Ajeyan untuk menceritakannya. Karena mereka merasa tidak percaya dengan Ajeyan yang tidak mengetahui kebenaran patung tersebut. Yang akhirnya mereka semua menantang Ajeyan untuk berkompetisi Kalaripayatu. Di mana jikalau Ajeyan kalah, maka Ajeyan harus menceritakan semuanya. Dan pada saat itu pun Ajeyan pun langsung menyetujui kesepakatan tersebut dengan berpikiran bahwa ia akan memenangkannya. Di malam harinya, kompetisi Kalaripayatu dimulai. Di mana Ajeyan melawan seorang pria yang berbadan besar dan sangat tangguh. Di mana lawannya itu telah disuap oleh ayahnya Laksmi untuk menggunakan teknik apapun agar bisa mengalahkan Ajeyan. Di sana Ajeyan tetap yakin bahwa ia akan menang sampai akhir pertandingan karena ia tidak ingin mengecewakan Laksmi yang telah menyemangatinya. Dan setelah itu pun pertandingan dimulai, yang pada saat itu pun pertarungan antara Ajeyan dengan lawannya terlihat sangatlah sengit. Hingga pada akhirnya Ajeyan pun terpaksa kalah karena mengingat akan janji Sudev pada waktu itu. Yang kemudian membuat orang-orang termasuk Laksmi dan ayahnya pun merasa kecewa dengan Ajeyan yang gagal memenangkan pertandingan. Setelah menyelesaikan pertandingan, Ajeyan berniatan pergi ke rumah Catuti untuk menjemput Laksmi yang ingin ia ajak untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba saja Ajeyan terkunci di sebuah kamar yang pada saat itu telah dijebak oleh Catuti. Ajeyan kemudian berusaha mengutak-atik pintu kamar tersebut agar bisa melarikan diri. Yang akhirnya Ajeyan pun berhasil melarikan diri dengan bantuan pengasuh Laksmi yang sangat baik hati. Demi bisa kabur dari kerajaan orang-orang yang sangat menginginkan patung Choi Tifatu yang asli. Hingga pada akhirnya Ajeyan pun dipojokkan oleh seorang penduduk desa sampai di lereng bukit yang sama seperti kakeknya juga yang jatuh hingga tewas. Awalnya ia ingin jatuh dari sana karena ia tidak ingin merasa tertekan oleh para penduduk desa. Namun niatnya itu pun terjadi di mana Ajeyan telah dilempari sebuah pisau yang menusuk dadanya, yang kemudian membuat Ajeyan pun lemas dan langsung terjun ke dalam sungai tersebut. Dan beruntungnya Ajeyan telah diselamatkan oleh seorang misterius yang pada saat itu langsung menghilang dari hadapan Ajeyan. Ketika Ajeyan sadarkan diri, ia langsung menyadari bahwa dirinya telah selamat. Ajeyan seketika langsung terpandang ke arah sebuah mainan kura-kura yang dulu telah diberikan oleh neneknya di saat sedang bersantai di sungai. Di mana neneknya pernah mengatakan bahwa di dalam sumber air terjun tersebut terdapat sebuah harta karun peninggalan kakeknya Ajeyan pada zaman dulu. Yang kemudian Ajeyan pun langsung menyelam ke dalam sungai tersebut dan telah menemukan sebuah tempat di mana harta karun tersebut berada. Ajeyan kemudian dengan cepat langsung membuka harta karun tersebut dengan menggunakan mainan peninggalan kakeknya itu. Yang ternyata di dalamnya terdapat patung Choi Tifatu yang asli.
Dan seketika Ajayan merasa sangat bahagia karena pada akhirnya ia telah menemukan patung tersebut. Di saat Ajayan ingin menuju ke desanya, tiba-tiba saja ia dihadang oleh Sudev beserta teman-temannya yang menginginkan patung tersebut. Sudev kemudian memberikan senyuman bahagia kepada Ajayan yang telah menemukan patung Choi Tifatu yang asli. Seketika, Sudev hendak mengambil paksa patung tersebut yang akan ia tunjukkan kepada orang-orang yang di sana, supaya Sudev diagung-agungkan karena telah menemukan patung tersebut. Sementara Ajayan berusaha menghalanginya dengan menghajarnya hingga jatuh terkapar. Dan setelah itu Ajayan pun bergegas pergi ke desa karena upacara sebentar lagi akan digelar. Di sisi lain, terlihat orang-orang desa beramai-ramai melakukan upacara penyembahan Choi Tifatu yang di saat itu Catutilah yang menjadi pemimpin acara tersebut. Tak lama kemudian, beberapa polisi telah mengawal ibunya Ajayan yang telah membawa patung Choi Tifatu yang asli, yang kemudian membuat orang-orang termasuk Catuti terkejut dan tidak menyangka bahwa yang mereka sembah adalah patung yang palsu. Terlihat semua orang desa nampak heboh karena doa yang selalu mereka panjatkan tidaklah pernah terkabul. Di saat yang bersamaan, Catuti telah mendapat sebuah pesan dari Ajayan yang mengatakan bahwa ia telah memenuhi perkataannya pada waktu itu mengenai patung tersebut. Dan kini giliran Catuti untuk memenuhi perkataannya yang menjanjikan bahwa ia akan merestui hubungan antara Ajayan dan juga Laksmi. Seketika Catuti pun hanya bisa menahan rasa malu, di mana selama ini ia telah memimpin serta meyakini kepada seluruh penduduk desa bahwa patung tersebut dari utusan dewa yang akan membawa keberuntungan. Akhirnya semua penduduk desa pun merasa senang karena patung Choi Tifatu yang asli telah bersama mereka dan pasti akan membawa banyak keberuntungan. Keesokan harinya terlihat Ajayan telah mengejar Laksmi yang hendak pergi keluar kota karena ayahnya sudah merasa malu sebab dirinya telah menipu orang-orang desa. Kini Laksmi beserta keluarganya akan menjalani kehidupan baru di kota dengan sangat bahagia. Sedangkan Ajayan pada saat itu telah mengikuti Laksmi selama perjalanan. Karena sebenarnya Ajayan merasa tidak terima atas kepergian kekasihnya yang pastinya tidak akan kembali ke desanya lagi. Dan akhirnya Ajayan akan menjalani kehidupan bahagia dan mencari pasangan yang baru dan juga setia. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul ARM 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.